Kami terdiri dari Kak Gaby, Kak Bintang, Kak Dito, Kak Vira, yaitu saya sendiri, Kak Rika, Kak Gadis, dan juga Kak Tiara. Kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai stretching. Nah, stretching atau disebut juga dengan peregangan, itu merupakan bentuk latihan fisik untuk elastisitas otot. Nah, di mana maksudnya adalah bentuk latihan fisik yang mana secara sengaja otot itu ditekuk atau diregangkan untuk meningkatkan elastisitas otot. Nah, peregangan sendiri itu merupakan terapi fisik yang digunakan untuk meredakan atau mencegah terjadinya kram, kemudian untuk meningkatkan fungsi tubuh dalam melakukan kegiatan sehari-hari dengan cara melakukan gerakan peregangan dan juga melakukan peregangan secara rutin. Nah, kemudian peregangan itu merupakan aktivitas yang alami dan naluriah. Kenapa disebut aktivitas yang alami dan naluriah? Nah, mungkin teman-teman semua merasakan ya, kalau misalkan bangun tidur itu pasti kita menggeliat atau ngulet nih sambil menguap. Jadi itu merupakan aktivitas yang alami dan naluriah tanpa kita pikir terlebih dahulu kan pas bangun tidur mau ngapain nih, mau peregangan, enggak. Tapi emang secara langsung, secara spontan, ketika bangun tidur itu kita akan menggeliat dan menguap. Nah, hal ini akan merilekskan tubuh dan juga otot-otot yang mungkin sebelumnya kaku setelah bangun tidur. Dan kemudian aktivitas yang alami dan naluriah ini tidak hanya kita lihat pada manusia atau yang dirasakan manusia, tapi juga mungkin bisa kita lihat dari hewan-hewan di sekitar kita. Contohnya nih pada kucing, pasti kucing tidur terus bangun tidur pasti melakukan peregangan, yaitu kakinya tuh dikedepanin sambil menguap. Nah, itu termasuk ke dalam peregangan yang mana terjadi secara naluriah untuk merilekskan otot-otot. Kemudian peregangan itu sangat penting untuk dilakukan. Kenapa penting untuk dilakukan? Karena balik lagi bahwa peregangan itu berguna untuk meningkatkan fungsi tubuh dalam kegiatan kita sehari-hari. Nah, jadi dalam beberapa tahun terakhir ini ada penelitian medis itu menunjukkan bahwa banyak orang yang sekarang ini rentan terkena penyakit karena kurangnya dari aktivitas fisik mereka. Nah, oleh karena itu, peregangan itu sangat penting untuk dilakukan. Nah, hal ini juga terlihat ya, zaman sekarang dan zaman dahulu, bahwa mungkin zaman sekarang itu kaum milenial, kaum rebahan gitu. Nah, hal ini sebenarnya tidak boleh ini dilakukan atau kalau bisa jangan menjadi kaum rebahan ya, karena akan berdampak buruk ke kehidupan kita gitu, untuk fungsi tubuh kita. Kemudian mungkin kalau dilihat zaman dulu kakek nenek kita yang sekarang usianya 70 tahun masih bisa untuk menyapu gitu kan, beraktivitas sehari-hari, tidak rentan akan penyakit, masih bisa juga bantu-bantu cuci piring, bantu mencuci pakaian. Nah, hal ini dikarenakan mungkin dahulunya kakek nenek kita zaman dahulu tuh sering melakukan aktivitas fisik dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, misalnya ketika bercocok tanam, bercocok tanam kan menggali tuh, itu kan membutuhkan aktivitas fisik dan juga tenaga dan juga bergerak, kemudian menebang pohon untuk membuat kayu bakar dan kegiatan yang lainnya. Sedangkan zaman sekarang itu kan semakin canggih zaman, semakin banyak teknologi yang maju, sehingga ketika bercocok tanam itu kita nggak perlu repot-repot untuk menggali atau menyuburkan tanah sendiri dengan mencakul, tapi bisa menggunakan alat, tinggal pencet tombolnya aja, dan tanah itu bisa menggembur dengan menggunakan alat tersebut. Nah, itu udah bikin berkurang ya kegiatan fisik kita. Nah, oleh karena itu penting melakukan peregangan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian peregangan juga harus sesuaikan dengan tubuh masing-masing. Kenapa? Karena masing-masing tubuh kita itu mempunyai kapasitas yang berbeda-beda setiap orangnya. Jadi kita tidak harus memaksakan diri sama dengan orang lain. Misalnya nih teman kita si A bisa melakukan 4 gerakan selama 1 jam. Sedangkan kita 4 gerakan cuma bisa 30 menit. Nah, pasti kita ngerasa kok kita cuma bisa 30 menit ya, padahal sama-sama 4 gerakan nih gitu.
sedangkan dia bisa bertahan lama 1 jam. Nah, hal itu bukan menjadi sebuah kompetisi, karena memang kapasitas tubuh kita itu berbeda-beda, sehingga peregangan itu harus disesuaikan dengan tubuh masing-masing. Nah, peregangan itu penting dan bermanfaat dilakukan ketika hal itu dilakukan dengan tepat dan benar, dan sesuai dengan kebutuhan tubuh dan kapasitas tubuh kita masing-masing. Gitu. Nah, kita lanjut. Baik, dipersilakan kepada Gaby. Halo, Gaby. Minta tolong slide selanjutnya, Fir. Oke. Saya persilahkan kepada Dito dulu. Oh, iya. Okay, who should stretch is actually flexible. Kita nggak harus punya umur tertentu, bisa muda, bisa yang tua juga. Kita nggak harus punya fleksibilitas tertentu. Kita juga nggak harus punya kondisi fisik yang top. Apalagi membutuhkan kemampuan atletis yang baik. Sebenarnya itu nggak harus seperti itu, cuma ada note penting. Apabila teman-teman habis melakukan surgery ataupun operasi, perlu teman-teman lakukan konsultasi terlebih dahulu kepada physician teman-teman. Dan juga note lainnya adalah ketika teman-teman punya masalah, terutama di bagian sendi dan juga otot, itu teman-teman harus melakukan penyesuaian. Tadi seperti yang Kak Fira sebutkan, bahwasanya gerakan-gerakan yang ada di stretching ini, itu tidak bisa di-compare dan bukan kompetisi dengan orang-orang lain. Jadi kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, sesuai dengan kapabilitas kita masing-masing. Lanjut. Halo, itu. Halo. Nah, jadi tadi seperti yang sudah disebutkan, sebenarnya gerakan-gerakan stretching ini bukanlah gerakan-gerakan yang memang terlalu sulit. Bahkan teman-teman bisa melakukannya ketika sedang dalam perjalanan, ketika macet, terus ketika mengantri juga. Bisa juga teman-teman yang mungkin udah punya pekerjaan di rumah bisa banget dilakuin nyambi sambil stretching. Karena sebenarnya gerakan-gerakannya itu simple, jadi bisa dilakukan di mana saja, seperti itu. Lanjut. Baik, saya lanjutkan. Jadi, kapan sih kita harus melakukan peregangan? Kita itu bisa melakukan peregangan itu kapan saja dan seperti yang tadi dijelaskan itu di mana saja. Nah, sebagai contoh, peregangan ini dapat kita lakukan di pagi hari sebelum kita melakukan aktivitas atau setelah bangun tidur. Jadi, atau sebelum kita bekerja itu bisa kita lakukan peregangan terlebih dahulu. Lalu peregangan ini juga bisa kita lakukan di tempat kerja dengan tujuan untuk melepas ketegangan syaraf. Selain itu, peregangan juga bisa kita lakukan semisal kita sehabis duduk lama atau berdiri lama, dan peregangan ini juga bisa kita lakukan di waktu luang seperti saat menonton TV, mendengarkan musik, kita sedang membaca, atau sedang duduk atau berbicara dengan orang lain. Next, Vira. Nah, kenapa sih kita harus melakukan peregangan? Jadi yang pertama ini, peregangan itu dapat mengurangi ketegangan otot sehingga membuat tubuh terasa lebih rileks. Lalu yang kedua, peregangan ini dapat mencegah cedera seperti ketegangan otot. Lalu yang ketiga, peregangan ini dapat melancarkan sirkulasi aliran darah. Jadi apabila kita melakukan peregangan dengan cara yang tepat, itu mampu untuk melancarkan sirkulasi aliran darah. Jadi apabila kita terlalu lama bekerja dengan posisi yang sama, itu akan berdampak pada sirkulasi darah yang agak terhambat, sehingga kita perlu melakukan peregangan. Lalu yang keempat, membuat aktivitas yang berat menjadi lebih ringan. Nah, yang dimaksudkan seperti ini yaitu, misalnya kita sedang berolahraga seperti lari atau berenang. Dan kita tuh lebih mudah untuk melakukannya karena kita sudah mempersiapkan diri untuk aktivitas tersebut dengan peregangan. Jadi tubuh kita terasa menjadi lebih rileks atau lentur, sehingga untuk melakukan aktivitas-aktivitas sehari-hari terasa lebih mudah dan nyaman. Lalu yang terakhir yaitu mengurangi stres. Jadi untuk kita yang gaya hidupnya tidak banyak bergerak, itu dapat menyebabkan otot-otot menegang. Jadi apabila saat kita stres, maka otot-otot yang menegang ini dapat memperparah stres kita. Apabila melakukan peregangan secara rutin, otot-otot yang tegang dan kaku ini
karena tidak banyak bergerak bisa lebih melemas sehingga bisa lebih merilekskan kita dan stres akan berkurang. Jadi stretching ini akan menurunkan stres karena juga sirkulasi darah ke otak akan lebih lancar. Next. Selanjutnya ini kita bahas tentang manfaat yang dirasakan ketika kita itu melakukan peregangan. Yang pertama adalah menjaga otot tetap fleksibel, selain itu juga menjadi lebih sehat dan juga kuat. Karena otot yang awalnya kaku, kita melakukan peregangan, jadi otot itu menjadi lebih rileks. Yang kedua itu adalah menjaga keseimbangan tubuh. Nah, kalau misalnya ototnya itu kuat, kita itu menjadi lebih stabil ketika kita melakukan suatu hal, misalnya ketika berjalan. Kalau misalnya kita badannya kaku-kaku, ototnya itu kaku, maka kita akan rawan terjatuh atau rawan tergelincir seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah membantu mencegah cedera dan juga mengurangi ketegangan otot. Nah, kalau ototnya itu lagi tegang, dapat memicu cedera baik sendi maupun cedera otot itu sendiri. Nah, kalau kita melakukan peregangan, kita dapat meminimalisir itu dampak-dampak negatif yang kemungkinan dapat terjadi. Nah, karena hal itu dapat terjadi karena otot telah dikondisikan agar tetap fleksibel. Nah, hal-hal yang perlu digarisbawahi di sini adalah fleksibel itu tuh butuh proses, jadi tidak bisa instan. Kita harus melakukan aktivitas peregangan itu secara teratur agar fleksibilitasnya itu dapat dipertahankan dalam jangka waktu yang lama. Nah, selain itu, peregangan itu tuh sebenarnya mudah. Namun, kalau misalnya kita salah dalam melakukan peregangan itu, justru akan membuat cedera pada otot kita sendiri. Misalnya kita lagi peregangan kayak gini, kalau misalnya kita melakukannya dengan benar, itu akan membuat otot kita itu terasa lebih nyaman. Namun kalau misalnya kita memaksakan terlalu begini gitu, gerakannya terlalu berlebihan, itu justru akan menimbulkan cedera yang lebih parah. Nah, next. Nah, ini adalah bahaya ketika kita itu tidak melakukan peregangan atau jarang melakukan peregangan. Yang pertama itu otot menjadi kencang, mengalami cedera, terus juga ada risiko nyeri sendi, ada ketegangan dan juga kerusakan pada otot. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena otot itu tidak fleksibel. Nah, otot yang kaku itu kalau misalnya kita melakukan aktivitas secara tiba-tiba itu akan ototnya itu terkaget-kaget gitu. Jadi kita malah justru tidak bisa melakukan aktivitas itu dengan baik, atau kata lainnya kita menjadi cedera gitu kan karena ototnya tidak fleksibel di saat itu. Sehingga kita ketika menjalani aktivitas itu tidak maksimal. Bisa dilanjut lagi? Nah, ini adalah contoh-contoh dari peregangan itu sendiri ya. Peregangan bisa dilakukan sebebas kita, semampu kita, jadi bisa sesuai kreativitas kita juga, bisa dalam jangka waktu per 10 detik, 20 detik, terus gerakannya mau kayak gimana, itu sebenarnya terserah sama kita. Tidak ada pedoman khusus yang mengharuskan kita itu melakukan suatu peregangan seperti itu. Selanjutnya, bisa dilanjut sama teman yang selanjutnya ya. Rika? Sudah ada Rika? Kak Vira ya, masih di mute. Masih mute. Oh, maaf. Jadi relaksasi audiovisual itu relaksasi atau proses merelekskan otot-otot dan pikiran dari ketegangan yang dirasakan oleh tubuh. Kemudian audiovisual itu suatu peralatan yang dipakai oleh para praktisi dalam menyampaikan gagasan yang ditangkap oleh pendengaran dan penglihatan. Artinya yaitu audiovisual itu merupakan media untuk merelekskan tubuh.
Oke, lanjut. Kepada Kak Gadis. Oke, jadi terima kasih, Vira. Nah, jadi siapa yang memerlukan relaksasi itu siapapun ya sebetulnya, terutama yang sedang merasa tertekan maupun cemas. Karena seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Medina tadi, kita tuh saat kita tertekan ataupun cemas tuh tubuh kita bereaksi gitu kan. Jadinya tubuh kita tuh jadi lebih waspada gitu. Nah, kemudian bisa dilakukan relaksasi ini jika merasa tertekan ataupun cemas. Lalu kapan melakukan relaksasi? Yaitu tadi saat stres atau cemas ya. Dan juga bisa juga saat kualitas tidur menurun. Yang mungkin juga kualitas tidur menurun ini disebabkan oleh stres itu tadi. Seperti itu. Next. Nah, kenapa harus melakukan relaksasi? Ya, intinya sih untuk menenangkan tubuh kita ya, dan juga pikiran juga sih, untuk supaya bisa lebih tenang dan nggak terlalu itu tadi. Karena kalau kita berhadapan dengan situasi yang mengancam ataupun lingkungan yang tidak nyaman, itu kan tubuh kita siaga dan waspada gitu untuk melakukan respon flight or fight gitu ya mungkin. Nah, supaya tubuh kita tuh nggak terlalu tegang karena hal itu bisa dilakukan relaksasi. Oke, selanjutnya Rika. Ya. Baik, saya akan melanjutkan. Selanjutnya ada di mana sih sebaiknya kita melakukan relaksasi tersebut. Yang pertama itu harus di tempat yang nyaman, aman, dan tertutup. Karena pada saat relaksasi ini kita harus dapat mengosongkan pikiran atau menjernihkan pikiran kita dari berbagai hal agar kita dapat berkonsentrasi gitu. Terus dipastikan juga tempatnya itu jauh dari gangguan orang lain. Terus yang kedua juga harus di tempat yang sepi atau hening. Jadi tidak boleh di tempat yang bising gitu agar kita dapat fokus kepada audio relaksasinya gitu. Terus disarankan juga untuk mematikan handphone atau alat-alat elektronik lain yang menimbulkan bunyi-bunyian. Terus kalau selanjutnya ini bisa di tempat duduk jika nyamannya duduk, atau di tempat tidur jika nyamannya berbaring gitu. Kalau duduk kan lebih nyamannya tuh di sofa gitu ya, di yang empuk. Kalau di tempat tidur ya berarti di di kasur. Boleh di next? Nah, selanjutnya ada manfaat untuk manfaat dari audio relaksasi ini. Yang pertama ada meredakan stres dan depresi, karena kan mungkin sebelum relaksasi ini kita memiliki perasaan atau pikiran yang penuh gitu, atau kecemasan berlebihan. Nah, sesudah relaksasi ini kita akan dapat meredakan stres dan depresi kita. Selanjutnya ada mengurangi kecemasan, karena di sini kita relaksasi ini kita dianjurkan untuk mengatur nafas kita sebaik mungkin gitu. Jadi kita juga akan lebih tenang dan menurunkan rasa cemas. Kemudian meningkatkan konsentrasi. Selanjutnya juga ada mengurangi kelelahan, karena sesudah melakukan relaksasi ini kita akan dapat beristirahat jauh lebih enak gitu, lebih tenang. Selanjutnya ada menurunkan tekanan darah, karena saat relaksasi pernapasan kita itu akan lambat gitu, jadi ya akan lebih teratur juga. Nah, ketika pernapasan kita menjadi lebih lambat, tubuh juga akan dapat memperlancar atau memperlambat fungsi lainnya gitu. Selanjutnya detak jantung juga akan melambat dan tekanan darah juga akan menurun. Kemudian ada meningkatkan ketenangan dan kedamaian. Mungkin itu dari kami.